mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau mempertemukan Allah pertemukan kita di majlis ini dalam keadaan sehat walafiat, punya telinga yang bisa mendengarkan kebaikan, punya lisan bisa mengucapkan kalimat-kalimat zikir, kalimat thayyibah, punya mata yang senantiasa diberikan kemanfaatan. Moga-moga semuanya bisa membawa kita selamat di dunia dan juga di akhirat. Salawat salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya. Moga-moga kita kelak mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita kadang bingung kalau ada orang yang ngeritik ulama. Ulama loh dikritik. Siapa yang biasa dikritik? Ulama. Kita ini jadi ulama ya kagak mungkin. Jadi nabi mungkin enggak? Enggak. Jadi wali? Ya paling wali apa mbak? Wali murid, wali daya, warhamu makama rabbayani. Paling itu. Jadi ulama juga belum tentu, tapi ngeritik ulama, masya Allah. Siapa sih yang ngasih SK kita buat ngeritik para ulama? Kalau disebut imam siapa? Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ghazali, tahu-tahu kita ngeritik loh. Ilmu kita kayak apa berani ngeritik-ngeritik? Atau kita menilai, oh itu ada khurafatnya, ada hal-hal yang enggak masuk dalam ajaran Islam, enggak mengikuti Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Loh, kita sekarang nanya nih. Kita ini kalau sholat ngikutin Nabi atau enggak? Ngikutin. Benar? Bohong. Emang KTP Anda lahir tahun berapa? Ya, ngikutin siapa coba? Iya. Jadi kalau kita ketemu Nabi bisa ngikutin Nabi. Loh, kita ketemu siapa? Ya, ketemu guru kita. Berarti sholat kita ngikutin. Yo, gitu kan? Berarti orang yang nggak percaya kepada gurunya, nggak percaya kepada ulama, nggak percaya kepada pewaris Nabi. Siapa? Al ulama warasatul anbiya. Jadi kita harus percaya kepada pewaris Nabi. Siapa? Ulama. Ini ulama dikritik-kritik. Emang kita udah bisa ngapain? Ada SK-nya nggak? Ini jadi grup KKN ada SK-nya nggak? Ditugasin nggak? Surat keterangan, ya kan? Untuk apa? Untuk melaksanakan tugas. Tugas Anda apa? Mengkritik kades. Enggak kan? Siapa yang diberikan tugas ngeritik kades? Ada kan? Sesekali ada pemeriksaan, Bu BPD. Nah, iya kan? Dari kecamatan yang meriksa. Loh, ini orang bawahan kok nyalahin ulama. Enggak level. Kalau dalam bahasa modernnya not apple to apple. Enggak apple ke apple. Apple ke apple ya. Apalah maksudnya itu? Apa apel, Mak? Nah, itu pokoknya dimakan is beres ya. Yang muda-muda tahu. Oh iya. Yang pernah muda. Pernah muda kan? Iya. Oh, belum. Yang ada nganggur meren. Nganggur. Ya Rabbana. Iya. Begitulah kehidupan ya. Moga-moga yang muda ini akan jadi tua. Kalau muda terus repot juga. Baik ya. Jadi kita nggak punya hak untuk ngeritik ulama. Ikutin apa yang nyampe ke kita itu jadikan ilmu. Terus kita nanya dalilnya sahih apa enggak? Loh.
Kita itu disuruh itu enggak? Hah? Kalau kita nanya dalilnya, emang kita tahu dalil sahih tentang zikir, dalil sahih tentang sholat, tahu nggak? Nggak tahu. Nah itu orang-orang khusus itu yang oleh Allah diberikan keistimewaan, keutamaan sehingga bisa mempelajari ilmu, dan ternyata ilmunya sudah banyak, belum tentu juga dimanfaatkan oleh orang lain. Itu masalahnya. Sehingga orang yang banyak ilmunya belum tentu jadi guru. Justru yang ilmunya sedikit tapi dia mau mengamalkan dan terus belajar, itu yang disebut oleh Nabi anfa'un nas. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang mau bermanfaat, yang bermanfaat buat manusia yang lain. Ya, kalau hidup nggak ada manfaatnya, semati aja. Kenapa? Ya nggak ada manfaatnya. Kira-kira di tempat ini yang nggak manfaat siapa? Ada nggak jamaah tidak bermanfaat buat penceramah? Jamaah semuanya bermanfaat bagi penceramah. Setidaknya hadir niatin, moga-moga hadir di pengajian pulang dapat jodoh. Nah, kalau jodohnya udah ninggal, moga-moga dapat lagi, dapat rezekinya. Maka Imam Nawawi dalam kitab Al-Arba'in Nawawiyah menyebutkan hadis pertama tentang innamal a'malu binniyat. Penting kita niat, ya. Kalau tahu-tahu, saya dulu pernah punya teman dosen, ternyata tahu-tahu di kamar mandi gitu. Tahu-tahu ketawa sendiri, dosen psikologi. Tapi dianya jiwanya kayak gitu. Tahu-tahu baca buku ke toilet. Saking sudah nggak tahu tuh, terlalu cerdas atau gimana, nggak tahu diri. Akhirnya sampai wafatnya beliau belum ditakdirkan oleh Allah untuk menikah. Dosen, dosen suka, tahu suka nggak? Sunan Kalijaga ada di mana? Di Jogja, ya gitu. Kita lanjutkan ke kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala. Sampai mana kemarin? Lali ya. Lupa alias lali. Wa qala Mu'ad bin Jabal, dan berkata, oh ini sudah. Wa kana Ibnu Mas'ud, dan adalah Ibnu Mas'ud. Nah, ini ingat nih. Radhiyallahu anhu yaqulu, berkata, ya lisan, wahai lisan, kul khairan, katakanlah kebaikan olehmu, taghannam, maka kamu akan beruntung. Lisan ini harus nyesel kalau sehari ngomong tidak baik. Tapi ada manusia yang ternyata kalau nggak ngomong binatang di mana? Binatang ada di? Ya kebun binatang. Kalau marah dia nyebut binatang yang ada di kebun binatang. Atau binatang yang ada di tetangga kita. Binatang apa? Sekarang enggak anjir. Anjir. Emang anjir. Kalau bahasa Sunda nying. Anjing. Jadi tetap saja mau nyebut gimana itu semua bergantung niat. Niatnya nyebut apa? Makanya orang berzikir ada nyebut kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Salah enggak? Enggak. Ada yang nyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa yang salah? La ilaha illallah. Ada? La illallah. Itu niat di hatinya apa? Menyebut kalimatullah, asmaullah. Itu udah selesai urusan kita. Kedengaran oleh orang la ilaha illallah gimana? Orang kayak subhanallah, 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 subhanallah. Niatnya baca subhanallah. Itu udah dapat pahalanya. Duh sampean lo bocok. Bagus. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fasih. Baca Quran fasih, baca bismillah fasih. Tapi kalau itu niatnya salah, enggak nyampe, enggak diterima oleh Allah. Hadir di pengajian kayaknya wah solihah. Hah, gitu. Ternyata kalau niatnya enggak benar, dapat pahala
Kagak. Makanya yuk niatin supaya dapat kebaikan. Ya. Lulus kuliah, apa niatnya? Saya kalau lulus kuliah mau kerja, nggak usah nunggu selesai kuliah, kerja mah kerja aja. Orang saya dulu belum selesai kuliah udah ngajar. Emang nggak bisa kalau belum selesai kuliah? Tanya Bu Guru Ines, bisa nggak? Bisa tuh. Jadi kepala PAUD. Nah, tapi orang kan kalau nggak tahu orang, asal nggak ngasih tahu. Ibu kuliah di mana? Wah, saya di kuliah di IKIK. IKIK apa IKIK? IKIK, IKIK apa? Kuliah IKIK. Ya, ada orang Institut Quran ya, IKIK kan? Ternyata IKIK itu singkatan dari ini kagak itu kagak. Kuliah lulusan di mana? IKIK. Ini kagak, itu kagak. Ternyata kagak kuliah. Pokoknya orang nanya kita maunya gimana, itu jawabannya. Pak Ustadz, itu mobil tahun 2027 ya? Iya. Padahal sekarang tahun 2002. Anda nanyanya salah. Gitu. Ya udah ikutin aja begitu maunya. Jadi orang kul ya lisan, ini Ibnu Mas'ud berkata ke lisannya sendiri. Pernah nggak ibu ngomong? Dulu saya diajarin oleh ibu saya waktu mau umroh. Itu ada yang dari Jawa nggak? Jawa Timur, Jawa Tengah ada? Enggak, Jawa Barat, Sadayana. Oh iya, sebagian besar ya. Ibu Ines dari Jawa Tengah. Ya, ternyata ibu saya itu waktu ada jamaah namanya Pak Haji Dedi, kenal? Pak Haji Dedi itu suaminya dari Hajah Hanif. Itu ketika mau haji sakit kakinya, tapi dia pakai ilmu dari ibu saya. Kel sekel itu, coba Bu, 1, 2, 3. Tahu sekel? Iya, kel sekel. Jangan manja. Kamu harus bantu aku ibadah. Ternyata mak saya yang nggak kenal dengan Ibnu Mas'ud itu ngomong ke kakinya. Dulu waktu kecil, saya masih kecil, ingat ada ular gede. Dulu kan kalau tidur supaya nggak ada nyamuk pakai namanya apa? Kelambu. Belum obat nyamuk belum banyak. Kelambu. Kalau sekarang buat hordeng. Hordeng yang transparan itu dulu namanya kelambu. Nah, Bu Minah mengalami hidup kayak itu nggak? Enggak. Oh, Mbak? Hah? Oh, Bogor beda. Mbak make? Oh, make. Kalau make berarti tuwek. Di Bogor enggak? Oh, pakai apa tuh? Pakai karung. Oh, ya, pokoknya saya dulu kayak gitu, lagi tidur ternyata di atas itu apa itunya? Kelambunya itu tengahnya kok agak ke bawah, ternyata ada ular. Emak itu cuman ngomong begini, ulah, ndang ra, sampean aja nang kono, lunga, iki anakku dadi wedi. Terjemahin. Ular. Nah, terus? Jangan di situ. Ya. Iki anakku takut kalau ada kamu di sini. Ular loh. Diajak ngomong kayak gitu, pergi tuh. Ini sahabat Nabi yang bernama Ibnu Mas'ud ngomong, wahai lisan, kul khairan, katakan kebaikan, taghannam atau taghnam, maka kamu akan beruntung. Coba ayo ibu ketemu teman. Ini anak teman-teman mahasiswa ini semua teman disenengin apa enggak? Ada yang dibenci enggak? Enggak ada. Bohong nih benar. Pasti ada dalam hati ya. Terus kita ngomong, kita itu musuh kita. Tahu nggak? Sebenarnya aku itu nggak suka ke kamu. Ngomong, nggak jaga lisannya. Ini ngomong nggak baik nih. Sesungguhnya, sebenarnya aku nggak suka ke kamu. Kira-kira orang itu ngomong apa? Ya nggak apa-apa. Wah, itu orang keren kan? Ya nggak apa-apa. Saya juga nggak suka ke kamu, loh kan?
Kenapa? Karena tak semua suara hati itu perlu disampaikan ke orang lain. Ya kalau nggak bisa sama dengan cinta. Cinta dan benci itu datang tiba-tiba nggak bisa ditolak. Betul? Ini teman-teman mahasiswa, nih lihat ibu-ibu tuh. Pasti ada di hati, oh ibu itu keren banget. Oh ibu itu jutek banget. Itu nggak bisa tahu-tahu hadiah gitu. Kenapa terjadi seperti itu? Karena hati kita kotor. Ya, hati kotor melihat sesuatu. Sama dengan pakai kacamata hitam melihat emak. Kelihatan apa? Pakai kacamata hitam warnanya jadi apa? Padahal indah itu. Warna apa? Pinknya. Warna pink. Tapi matanya ini pakai kacamata. Ibu pakai baju warna apa sih? Pink. Pink apaan? Ini kacamatanya dipakai. Jadi kalau mau lihat orang, jangan pakai kacamata orang lain. Ya, pakai kacamata sendiri. Saya pakai kacamata ini. Coba kalau pakai kacamata merah, lihat yang pink menjadi waskut, dan diamlah ansyarin dari keburukan taslam, maka kamu akan selamat lisan. Min qabli an tandam, sebelum kamu menyesal. Nah, ibu ngomong ke diri sendiri. Kaki, kenapa sih kamu ngajak aku ke maksiat? Nah, itu. Kayak gitu caranya. Wa anhu, dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, man kaffa lisanahu, siapa yang menahan lisannya, satarallahu auratahu, maka Allah akan menutupi aibnya. Wa man malaka ghadabahu, dan barang siapa menguasai amarahnya, waqahullahu adzabahu, maka Allah akan melindungi dia dari siksanya. Jadi orang yang kagak marah, kalau lagi marah dia bisa menguasai kemarahannya, maka Allah akan menjaganya dari neraka. Wa man i'tadara ilallahi qabilallahu udrahu, dan barang siapa i'tadara, mohon ampun kepada illahi, kepada Allah, qabila Allahu, maka Allah akan menerima udrahu, permohonan atau permintaan maafnya. Jadi kalau kita punya salah segede apapun, Allah pasti ngasih maaf. Waqala, dan berkata Ibnu Mas'ud, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa beriman kepada Allah. Ini kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, bi menjadi kepada. Padahal bi artinya dengan. Bi dengan, ka seperti, lila untuk, ila kepada, ila harusnya. Sama dengan ini teman-teman mahasiswa, udah pembukaan belum? KKN udah pembukaan? Ada baca Qur'annya? Hah? Ada. Ketika selesai baca Quran, Shadaqallahul azim. Betul? Apa artinya? Terus? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Se-Indonesia salah. Nah, kita teliti ya. Azim artinya? Hah? Iya betul. Apa? Agung. Agung, gede. Azim, gitu kan? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Maha agung Allah. Nah, artinya Shadaqallah, artinya maha benar Allah. Shadaqallah artinya maha benar Allah. Al-Azim, betul? Shadaqallahul azim. Betul? Artinya apa tadi? Maha benar Allah. Tuh, kok bisa dengan segala firman-Nya? Di mana itu? Kok maha benar Allah yang maha agung? Itu yang betul.
KKN ini yang udah berapa kali nih Bu? 5 kali ya? 5 kali ini ada mahasiswi KKN dan semuanya shadaqallahul adzim, diartikan maha benar Allah dengan segala Ayo. Enggak ngerasa salah. Ngerasa enggak? Setelah saya kasih tahu, ngerasa enggak? Nah, berarti nanti penutupan jangan gitu lagi. Udah dikasih tahu, ternyata gitu lagi. Kenapa? Nggak enak Pak Ustadz. Duh, dikasih tahu yang bener nggak? Udah, besok kalau makan pakai tangan kiri, enak nggak? Nggak enak. Ya, karena sudah terbiasa begitu. Wa anhu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang enggak beriman? Semua yang hadir di sini insya Allah beriman. Masalahnya iman kita diterima Allah enggak? Insya Allah kelihatan. Kalau bayar utang kelihatan keterima gitu kan? Ini iman kita nih, harapan itu kita enggak tahu. Ini ngaji diterima oleh Allah apa enggak? Ngaji dari awal nih 1 jam berada di sini, berapa menit yang diterima oleh Allah? Ini alhamdulillah ngaji di sini dari dulu nggak ada yang tidur. Kenapa? Jumlahnya segini. Alhamdulillah hari ini sore ini banyak kan. Istiqomah, insya Allah ya. Istiqomah itu walaupun sedikit tetap istiqomah. Apalagi banyak kayak gini. Moga-moga Kamis depan ada lagi. Nah ini mahasiswa kalau nggak digitukan nggak hadir nanti. Semoga kehadirannya bisa membuat kebaikan untuk kita semuanya. Oh iya, hari ini yang lagi umroh di sana duhur, ya di sana lagi didoakan. Mudah-mudahan yang hadir sore ini bisa berangkat ke tanah suci. Amin. Tahun 2025. Amin. Berarti masih ada 5 bulan untuk berdoa. Kira-kira kalau ibu berdoa 5 bulan dikabul Allah nggak? Iya, masalahnya hari ini doa, besok enggak, besok enggak, besok enggak, besok enggak. Baru Kamis ketemu lagi. Ya Allah, moga-moga berangkat umroh. Baru seminggu doa sekali. Ya begitulah setan. Falyakul khairan, yang iman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, maka ucapkanlah kebaikan, auliyasmut, atau hendaknya dia diam. Kalau nggak bisa ngomong baik, diam. Jangan ulang lagi. Kurang ajar ya. Jangan diulang. Pak Ustadz tuh ngomong kurang ajar. Itu kan contoh. Contoh itu harus yang baik. Tapi kok ngomong kurang ajar? Kurang ajar itu baik apa jelek? Bergantung, kurang ajar. Nah itu bahaya. Ya orang kurang ajar ya biasa aja. Nah itu enggak beda namanya pengungkapan dan beda niat. Nah berikutnya, wa anhu, dan dari Ibnu Mas'ud, masya Allah ya. Ibu-ibu kalau tahu Ibnu Mas'ud ini masya Allah, sahabat Nabi yang luar biasa. Berapa kalam Nabi, kaul Nabi, ucapan Nabi yang kemudian diserap di otaknya lalu disampaikan ke orang lain. Berarti Ibnu Mas'ud udah wafat tapi masya Allah jariyahnya masih ada. Maka ibu-ibu hadir di sini dicatat itu, walaupun ibu-ibu udah nggak ada. Coba jamaah sini yang udah wafat berapa orang? Hah? Yang udah wafat jamaah sini berapa orang? 2. Berarti panjang umur kalau ngaji di sini ya. Dari dulu udah berapa tahun ya? Mak, dulu depan rumah ngajinya ya. Terus di teras, kemudian di TK, kemudian di mana lagi? Oh, majelis yang terbongkar. Nah, ya udah pindah-pindah. Bu Mini ikut juga, Bu Minah. Kirain Bu Mini. Bener nih kalau disebut Bu Mini, bener nih. Bukan Bu Mini yang itu. Bu Mini itu badannya sehat. Badannya sehat. Falyakul khairan alias wa anhu, dan dari Ibnu Mas'ud alaihissalam, wa anhu, dan dari anhu ini dari Nabi nih, maaf, dari Nabi yang tadi qala Nabi, wa anhu, dan dari Nabi alaihissalatu wassalam,
Uhzun lisanaka illa bin khairin, jagalah lisanmu kecuali untuk berkata baik. Fa innaka bidzalika taglibu syaiton, karena kamu fa innaka moko saktuhune sira, maka sesungguhnya kamu bidzalika dengan itu, maksudnya dengan menjaga lisan, taglibu syaitona, kamu mengalahkan setan. Caranya begitu. Wallahu a'lam. Ini nanti kita akan lanjutkan dengan jumalun min afatil lisan, beberapa contoh dari penyakit-penyakit lisan. Yang pertama, al-kalamu fima la ya'nihi, berbicara tentang hal yang tidak bermanfaat. Moga-moga kita panjang umur. Kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang, insyaallah pada hari Kamis jam 16 jam 4 sore. Moga-moga sehat semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Silakan, ada pertanyaan? Enggak ada.